penataan pengelolaan KJA di Cirata arahnya ke depannya gimana Pak? Iya, jadi sesuai dengan Pak Romin sebenarnya sudah menyampaikan tadi, itu kan harus disesuaikan dengan daya dukungnya itu. Jadi sementara ini memang kita saat ini kemarin itu kan kita hentikan sebentar ya untuk penataan itu karena memang ada beberapa pertimbangan yang kita lakukan. Namun ini tentunya kita akan lakukan kembali nantinya sesuai dengan daya dukung itu. Jadi memang banyak lagi yang harus dilakukan. Programnya tetap jalan. Kalau saya boleh tambah Pak Kadis, nanti MI pun akan membantu Bapak dan Raja Barat bukan hanya budidaya soi dan daya dukung, tapi juga precision aquaculture Pak. Jadi setiap pakan yang diberikan kepada karamba itu dijadikan daging Pak, tidak ada limbah gitu kira-kira. Keramba jaring apung merupakan wadah atau media budidaya yang dilakukan oleh para pembudidaya di sekitar Waduk Cirata, Jatiluhur, Saguling, dan mungkin Danau Toba dan lain-lainnya. Namun saat ini sedang ada penataan mengenai jumlah KJA yang ada di keramba-keramba atau di waduk-waduk tersebut. Adanya penataan, pengurangan, pembongkaran, ini yang menjadi khawatir para pembudidaya untuk melangsungkan usaha ke depannya. Namun di satu sisi, pemerintah juga mengupayakan bagaimana caranya agar tetap memiliki usaha sehingga penghasilan tetap didapatkan oleh pembudidaya, tidak ada terjadi pengangguran dan lain-lain karena banyak sekali yang bergantung di lokasi ini. Saya kan turun itu dari 2017 dari banyak petani yang sekarang ibaratnya kalau sekarang partai dibilangnya ada yang partai gede, punya kolamnya banyak, sampai 100 unit tuh satu yang punya gitu, satu orang yang punya. Kalau sekarang kan mulai pemotongan katanya harus ada satu kepala keluarga, satu kakak itu cuma dibolehkan 5 unit gitu. Kalau saya sebagai ibaratnya di sini sebagai pengusaha peternak bawal mungkin ya Pak ya, saya juga sebenarnya miris juga sih kalau misalnya sekarang kolam petani, karena saya lihatnya gini Pak, kalau misalnya dibilang saya tuh memihak petani karena saya tahu yang di Cirata itu Pak, dari orang yang ibaratnya nggak sekolah SD atau ada orang yang ibaratnya kekurangan gitu ya Pak, dia bisa bekerja dan bisa menghasilkan untuk keluarganya menurut saya gitu. Nah itu tuh saya agak sedih juga sih, dari misalnya dia kan mungkin kita nggak pernah tahu itu kolam punya utang ke gudang atau dia punya kolam tuh sampai pinjem uang ke orang lain apa gimana, terus tiba-tiba dipotong apa gimana, kan saya juga miris banget liatnya ya Pak ya. Tapi karena itu mungkin peraturan dari pemerintah ya, saya coba juga jelaskan mungkin ya solusinya ya yang harusnya misalnya dia punya kolam 7 unit gitu Pak, saya bilang ya udah nggak apa-apa, sekarang ngikutin peraturan pemerintah, satu kepala keluarga 5 unit, tapi kamu kasih cadangan, misalnya kasih cadangan per 2 kolam gitu, misalnya di noklisnya itu kasih cadangan bibit, nanti pas itu panen ini yang masuk dari noklis itu misalnya pembibitan ya Pak ya, udah siap lagi masuk ke sana, udah agak gede, jadi pemuterannya cepet. Kalau saya kan kayak gitu, tapi kalau dari pemerintah kan saya juga nggak bisa apa-apa ya Pak ya, yang penting kan saya juga mengusul ke petani gitu Pak, kan saya juga sampai kayak gini bilang mungkin kalau misalnya masalah petani kadang ada untung ada rugi ya Pak, usaha ada untung mungkin dia bisa benahi kolamnya, tapi kalau misalnya persentase jelek bukan keinginan petani juga kan, dia mau rugi gitu kan. Makanya saya dari sekarang bersama bapak saya tuh gimana caranya biar petani itu kolamnya nyaman, enak gitu, sama-sama ibaratnya pemerintah juga mungkin yang melakukan yang terbaik. Ya mudah-mudahan pemerintah juga lebih bijaksana ya milihnya, jangan ibaratnya kayak kemarin kan mungkin ada kesalahpahamannya, ada orang sini nyalah gitu. Jadi kalau bisa ya biar apa ya ibaratnya pemotongan itu diutamakan dulu yang partai-partai gede. Kalau petani kecil saya kan dia cuma punya 5 unit gitu. Udah 5 unit diambil lagi misalnya satu, harusnya dipertimbangin lagi lah ibaratnya apalagi layak, apalagi gimana gitu. Kalau bisa partai-partai dulu yang gede, yang punya satu orangnya 100 unit atau 50 unit itu kan mungkin
banyak ya Pak ya. Kalau petani saya alhamdulillah cuman punya 5 unit, itu juga saya sekarang masih ibaratnya ke petani itu dibawelin buat jangan sampai ada kolam terbengkalai karena sayang banget gitu. Baik Pak, saya mau menyinggung sedikit Pak, informasinya kan mungkin Bapak sendiri juga tahu, kita tahu bersama bahwasannya memang akan adanya penataan Pak. Oh iya. Ini kalau Bapak sendiri, Pak Jerry sendiri menanggapinya adanya program pemerintah, adanya penataan ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih karena kebanyakan udah di kolam gitu, mata pencahariannya di sini. Ya kalau saya mah kalau untuk diperluas yang di apa? Nggak boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau dikurangin lagi sampai dihilangin ya kasihan yang petani yang lainnya lah gitu. Sampai saat ini mungkin Soalnya gimana Pak kondisinya? kalau sekarang karena COVID harusnya tahun kemarin itu ada pemotongan lagi, pengurangan kolam ikan lagi. Kalau sekarang ditunda dulu katanya. Oh ditunda, berarti memang tahun kemarin sebelum adanya pandemi Ya, masih berlangsung program Masih pengurangan. berlangsung, Cuman ya. karena adanya pandemi ini program pengurangan ini masih belum ya, ditindaklanjuti lagi. ya gitu. Tapi Belum. sudah mungkin Bapak sendiri dengar apa ada informasi kapan kira-kira akan ada dilaksanakan seperti pengurangan lagi? belum belum ada ada informasi lagi. Oh. Nah Bapak menanggapinya Pak, kan tadi Bapak sampaikan bahwa harapannya memang banyak orang yang bergantung mata pencahariannya di sini, Iya, gitu. pekerjaannya di sini, cari nafkah di sini. Ya Pak Haji, pengen nanya soal program pemerintah Jabar yang terkait dengan penertiban keramba jaring apung khususnya di wilayah Cirata. Pak Haji ada pengalaman apa selama program itu? Apa sudah pernah kena penertiban Pak Haji kajiannya? Aku terus terang udah kena penertiban udah 6 unit Tahun berapa Pak Haji waktu itu? tahun udah 2020? 2019 19 ya? Ya. 6 unit Pak Haji. 6 unit. Satu unit ukuran 14 kali 14. Ya. Nah itu aturannya apa yang di sini Pak Haji? Maksudnya satu orang pengusaha dibatasi berapa? Dibatasi cuman 5 unit Oh, Oke, apalagi waktu itu lebih dari 5 unit. lebih Nah, berarti dikurangi. kurangi. Oke. Nah, terkait dengan program itu Pak Haji, apa sih pendapat Pak Haji dan harapannya? Begitu seperti. Kalau harapan aku malah sejenis aku mah terus terang aja ya, gak kayak orang-orang usaha aku kan gak bisa kemana-mana lagi. Soalnya Oke, kalau fokus di orang-orang sini ya fokus di sini, harapan saya jangan ada lagi lah gitu. Jadi kalau aku ada itu, kalau orang-orang kan bisa keluar dari Bisa cari sekolah, dari apa. alternatif gitu ya. Kalau aku kan orang sebodoh aku mau kemana lagi gitu usaha. Jadi memang seumur hidupnya kerjanya di keramba Iya, gitu di Pak keramba. ya. Jadi pemerintah perhatiannya harus melihat gitu ya. Harus ada lah ke aku. Ya memang kalau orang-orang mah orang pada sekolah ya bisa cari lagi usaha ke yang lain. Kalau aku kemana lagi? Nah, gitu. Nah itu tadi Pak Haji juga sebutkan yang terlibat di Pak Haji aja istilahnya. Pekerjanya ada berapa orang Pak Haji sejauh ini? Aku terus terang pekerja aku sama orang-orang marab, sama yang nangkep ikan, sama yang kirim 40 orang. Kurang lebih 40 orang. 40 orang. Ya artinya kalau sampai itu di penertibannya lebih banyak lagi berpengaruh terhadap Pengaruh. tenaga kerjanya itu Pak Tenaga ya. kerja harus kemana lagi? Kurang gitu pendapatannya. Oke. Jadi harapannya pemerintah harus lebih perhatian gitu Pak ya. Perhatianlah ke sama orang bodoh gitu. Ya terserah ke orang yang pintar-pintar mah bisa usaha cari yang lain lah. Kalau aku kemana lagi gitu. Oke.